Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Untuk review XAU/USD ya, hari ini saya akan membahas di mana terjadi pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Seperti apa nantinya pengaruhnya kepada sesi Amerika, langsung aja kita lihat di chart dan di time frame 4 jam. Kalau kita perhatikan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya, menjelang pembukaan sesi Eropa, memang terjadi pergerakan konsolidasi ya. Anda bisa lihat dua kali membentuk sebuah doji ya, ataupun bullish pin bar, tapi kecenderungannya ternyata berhasil breakout ya di area high weekly yang menjadikan area pantau pattern terbentuk, dan terjadi break impulsif bearish ya, yang tadinya close pukul 16.00 dan close-nya di bawah area high weekly. Tentunya ini sudah menjadikan konfirmasi ya bahwasanya akan terjadi penurunan berlanjut. Menurut saya progres untuk penurunan hingga mencapai area target breakout ya, sampai area sini ini minimal harus diambil dulu menurut saya kalau di pergerakan time frame 4 jam ya, dan saya memiliki gambaran zona buy itu di kisaran area ini ya, minimal 1958.57 yang menjadikan pemantauannya. Tapi kalau nantinya dalam pergerakan time frame 4 jam ini tentunya nanti sampai pukul 20.00 ya. Kalau ini sekali lagi close-nya di atas daripada impulsif, maka dia akan gagal turun ya. Makanya nanti kita bisa pantau dari time frame yang lebih kecil. Kegagalan tersebut kalau nanti sampai jam 8 malam harga berhasil close di atas daripada open bears. Ini ada open bears, saya tandain dulu, yaitu di 1993.15 ya, 93.15. Ini saya tandain dulu. Ini menjadikan pembukaan penurunan terakhir ya, time frame 4 jam. Ini saya tandain dulu opennya. Ini kalau open 4 jam ya, time frame 4 jam. Kalau ini di break ya, maka akan memiliki kecenderungan kembali lagi menguat. Oke. Tapi kalau nanti sampai dengan jam 8 posisinya impulsif bearish kembali lagi ya, karena di sini kan ada zona pantau sudah ada di respon ya. Nanti saya akan bahas di time frame yang lebih kecil. Tentunya akan kuat menuju area target breakoutnya, dan di sini kan ada bullish engulfing yang terbentuk kuat. Ini struktur yang kuat sekali ya di pergerakan time frame 4 jam ini. Atau teman-teman kalau mau lebih ekstrim ambil posisi, yaitu area ini sebenarnya ya, area ini minimal ada area base ini ya, saya tandain aja ya. Ini sebenarnya area ini juga ada momentum untuk buy ya. Ini ada area base, tapi nanti tinggal pastikan aja. Nah, itu ada area base di area ini. Maksudnya kalau ada pembentukan pattern terjadi ya sama, ataupun struktur market yang menunjukkan potensi pergerakan bullish di time frame kecil ya, nah, nanti bisa tuh jadikan acuan. Areanya ini di kisaran, bisa catat ya, di 1976.57 sampai dengan 1972.05. Oke, pantau wilayah tersebut. Itu bukan berarti nanti sampai area situ terus teman-teman berbondong-bondong buy ya, bukan. Ya, tapi pantau ada pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern atau triple pattern. Minimal time frame 1 jam aja ya, kalau 4 jam kejauhan gitu. Atau time frame di 30 menit boleh. Ada pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, bisa buy. Itu catatannya. Dan kalau mau lihat struktur start di awal ya, di time frame yang lebih kecil, antara 15 atau 5 menit, yang menunjukkan struktur pembalikan ya gitu. Struktur pembalikan ya, contohnya seperti ini saya gambarkan ya. Contohnya seperti ini kan turun. Nih turun ya kan. Nah, strukturnya seperti ini. Nanti lihat aja kalau di time frame 5 menit, nah, strukturnya seperti ini boleh. Nah, di sini boleh. Ya, nanti ketika buy sudah break area swing terakhirnya di sini baru buy ya. Atau dua kali artinya dia udah break, terus kalau teman-teman masih mau nunggu lagi, nah, dia membentuk seperti head and shoulder seperti ini dan dia menguat kembali. Nah, ini adalah strukturnya ya di time frame yang lebih kecil, pantau area ini. Oke. Itu ya di time frame 4 jam saat ini yang bisa saya sampaikan. Sekarang saya akan lanjutkan di time frame 1 jam ya. Skenarionya saat ini sudah memasuki pergerakan yang dimana masuk ke area zona pantau ya.
Nah, zona pantau ini tadi saya cek di time frame yang lebih kecil memang bagus untuk scalping ya, karena di sini ada rally base rally. Artinya apa? Time frame 4 jam kan sudah close tuh di bawah high weekly ya, kan cenderungannya pasti kuat turun. Tapi di sini ada penolakan ya, ada penolakan di time frame yang lebih kecil. Area rally base rally ini berkisaran antara 1978.84 sampai dengan 1984.27. Tentunya area ini bagus untuk scalping ya. Ya, dengan target antara 1 sampai dengan $5 kenaikan, insya Allah udah dapat. Contohnya ya, ini saya contohkan di time frame 5 menit. Nah, ini konfirmasinya ya, tuh kan, betul ya, tuh konfirmasinya ada pembentukan pattern bullish pin bar nih. Jadi ketika bullish pin bar, Anda bisa buy langsung start di 1983 poin sekian nih. Nah, ini ada bullish pin bar, dia menguat. Nah, ini konfirmasinya, artinya seperti itu. Dan targetnya minimal drop base drop ini ya, saat ini sudah bisa di TP nih. Nah, ini kalau teman-teman paham apa yang saya maksud, alhamdulillah bisa dapat untung dari posisi pergerakan ini. Lumayan kalau kita hitung range-nya ya, coba kita hitung dari posisi ini. Nah, udah dapat tuh 4 kan. Nah, 4 sekarang masih running juga nih. Nah, 4 sampai $5 udah dapat. Itu teknisnya ya, untuk kita melihat sebuah peluang di area-area yang sudah saya tandain. Oke, kita kembali lagi di time frame 1 jam. Apakah area zona pantau ini bisa dijadikan acuan intraday atau pergerakan yang kecenderungannya akan menguat terus? Saya tidak merekomendasi ya, karena range-nya saat ini menurut saya masih terlalu kecil ya. Lebih baik saya mencari posisi yang lebih rendah daripada ini. Tapi ini sudah ada momentum sih sebenarnya, ada momentum untuk dorongan dia naik lebih tinggi, ada posisinya ini gitu ya. Tapi kalau kita lihat, makanya tadi kalau kita lihat di time frame 4 jam ada impulsi bearish, itu kan close di bawah high weekly, sudah ada menandakan penurunan berlanjut gitu. Dan kalau sifatnya saat ini ke 1988, wajar ya, karena retest atau koreksi setelah dia breakout, retest dan melanjutkan penurunan. Itu loh maksud saya. Dan RBR ini, zona pantau ini sesuai kalau digunakan untuk scalping antara ambil profit 2 sampai $5. Oke. Dan selanjutnya zona buy-nya di sini ya. Tadi saya sudah nandakan, artinya nanti pantau wilayah ini ya. Saya akan menunjukkan potensinya hari ini. Kalau range-nya ini baru berjalan di kisaran, kita cek dulu. Ya, sudah mulai normal ya. Udah mencapai $13,78 per troy ounce dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Ini sudah menunjukkan normal pergerakan menurut saya. Meskipun hari ini banyak news ya yang rilis. Salah satunya durable good, kemudian ada service PMI ya. Teman-teman bisa lihat ya di analisa indeks dolar, tadi sudah saya bahas. Insya Allah saya nggak akan bahas di sini lagi, karena tadi udah saya bahas di indeks dolar. Teman-teman bisa lihat di indeks dolar, itu ada news dan beserta kondisi indeks dolar malam ini seperti apa, udah saya bahas. Silahkan ditonton di analisa indeks dolar. Oke, $15 secara keseluruhan kalau naik memiliki target. Kalau ini tidak ada low kembali ya. Oke, minimal dia akan menguji kuat area ini 2009. Ini menjadikan titik ujinya memang ya, menurut saya targetnya. Ya, targetnya di sini. Ini make sense ya menurut saya, target sampai area key resisten ini. Ini adalah target untuk hari ini ya. Minimal sampai sini targetnya. Ya, area situ. Ya syukur-syukur kalau di breakout lebih bagus gitu. Otomatis kalau retest lagi kita bisa siap-siap untuk borong lagi untuk buy. Ya, targetnya sampai sana 2009.71. Tapi kalau untuk koreksi, karena kita kan fokus untuk mencari area buy ya. Yang untuk scalping saya ucapkan selamat, udah dapat profit dari posisi zona pantau. Ya, ini tepat nih. Kalau ya sebenarnya idealnya memang di zona buy di sini nih. Ya, sekali lagi idealnya menurut saya di sini ini ada EMA 50 dan memang di sini sih tidak ada konfirmasi secara ini nggak ada ya, hanya membentuk sebuah reverse bullish engulfing dan dorongannya kuat, intinya itu aja sih ya ini. Dan ini berkisaran, catat ya teman-teman, 1971.90-an ya sampai 1976.43. Ini potensinya
targetnya bagus untuk wilayah area ini. Oke. Itu ya yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Terus kemudian skenarionya tentunya saya kasih 2 informasi. Kalau ini nanti breakout sekali lagi ini ya, karena ini juga kalau posisinya dia terus menguat ya sampai dia bergerak close di atas resisten ya, tentunya dia akan bergerak naik ya. Tapi ya minimal bismillah lah bisa turun dulu sampai sini ya, area base. Pantau area ini ya, ini saya akan tandain. Nah seperti ini. Kemudian kalau ada konfirmasi baik single pattern, double pattern atau triple pattern, buy target minimal sampai dengan 2009 area sini ya. Gambarannya seperti ini ya. Tapi kalau nanti ternyata breaknya di atas daripada area pattern pantau terbentuk ya di posisi ini, sebentar ya, maka dia dari sini langsung dia akan menguat. Dari posisi ini dia akan langsung menguat sampai ke sini. Kalau area ini di breakout ya, tentunya akan menuju wilayah tersebut ya. Itu gambarannya ya untuk sore hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.